Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlina Agustin dengan NIM 63043020081 dari kelas 6 BMBS. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis usaha Mojamu. Globalisasi mendorong kegiatan bisnis menjadi banyak diminati oleh masyarakat. Bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat di kota Salatiga yang merupakan peluang bisnis saat ini adalah di sektor kuliner, minuman, dan pakaian. Globalisasi sangat berpengaruh pada segala aspek penting dalam kehidupan. Dalam hal ini, globalisasi mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia dengan pembawaan yang mengusung kemodernan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, para masyarakat Indonesia lambat laun tidak dapat mengenal kebiasaan budaya bangsa ini. Misalnya jamu. Jamu merupakan warisan budaya bangsa yang sudah digunakan secara turun-menurun. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal pengembangan jamu dengan 9.600 jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu. Selain itu, pemerintah juga sudah menggolongkan tanaman obat yang merupakan bahan baku pembuatan jamu dalam 10 besar komunitas potensial untuk dikembangkan. Rumah usaha Mojamu berdiri untuk memberikan alternatif penyediaan kebutuhan atas produk sehat yang dikemas dengan kekinian kepada masyarakat, di mana kami menjamin bahan-bahan baku yang digunakan dalam produksi segar dan telah lolos proses seleksi kualitas. Bukan menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar anak muda sudah jarang mengkonsumsi jamu tradisional karena terkesan kuno, terlebih lagi saat ini sulit mendapatkan jamu tradisional. Sehingga pemilik usaha ingin memperkenalkan jamu tradisional dan menghilangkan kesan kuno yang sudah melekat pada jamu. Mojamu menghadirkan produk yang berbahan dasar utama jamu-jamu tradisional yang dikemas dengan rasa yang familiar. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari jamu tradisional dan dapat meningkatkan imunitas tubuhnya. Mojamu adalah usaha yang menyediakan produk healthy meat, yaitu jamu yang dipadukan dengan susu. Konsep ini didasari atas keinginan pemilik usaha untuk memberikan inovasi yang menggabungkan konsep tradisional dengan modern. Produk Mojamu menawarkan sensasi yang unik, yaitu perpaduan antara rasa dingin dan manisnya susu yang meleleh sempurna dengan kehangatan wedang jahe. Produk susu jamu dengan sensasi yang unik dan kekinian, yakni rasa jamu yang dipadukan dengan susu dan tampilan yang kekinian. Terdapat bubuk susu jamu instan. Beberapa hal tersebut dapat menarik minat konsumen atau masyarakat. Mojamu didirikan di daerah sekitar alun-alun Salatiga karena memiliki banyak segmen target konsumen, yaitu salah satunya adalah pengunjung. Salatiga sendiri merupakan kota kecil yang mempunyai jumlah penduduk yang lumayan banyak, sehingga menjadi peluang untuk memproduksi dan menjual Mojamu ini. Alun-alun Salatiga menjadi salah satu tempat yang memiliki banyak peluang pemasaran untuk usaha Mojamu. Mojamu ini di sekitar Salatiga belum ada, tetapi produk ini tetap mempunyai saingan, yaitu produk-produk yang sudah ada, terutama yang sudah memiliki akses belanja yang mudah, baik di supermarket dan lain sebagainya. Contohnya yaitu Nutribus. Namun demikian, Mojamu hadir dalam bentuk yang unik, yaitu berupa membuat minuman kekinian yang dipadukan dengan jamu dengan berbagai manfaat sehingga dapat bersaing dengan minuman-minuman lainnya. Tujuan utama membuat laporan studi kelayakan bisnis adalah membuat keputusan, menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Namun demikian, tujuan secara khusus adalah yang pertama, yaitu ikhtiar untuk kesuksesan usaha. Studi kelayakan bisnis mempunyai tujuan utama sebagai bukti ikhtiar kepada Allah Ta'ala agar usaha yang dibuat nantinya mendapatkan kesuksesan dan ridho darinya. Yang kedua yaitu mengurangi resiko kerugian. Laporan studi kelayakan bisnis dapat menganalisis atau memperkirakan serta memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Sehingga apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah terlalu besar. Yang ketiga adalah mempermudah perencanaan bisnis. Dalam melakukan analisis kelayakan usaha, pemilik usaha akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis. Yang keempat adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, pelaksana yang menjalankan harus memiliki pedoman standar yang harus diikuti. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, maka program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Yang kelima adalah mempermudah pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dapat mendekatkan pada kesuksesan karena pekerjaan yang akan dilakukan dapat diawasi sesuai dengan rencana studi kelayakan bisnis yang ditetapkan. Pengawasan ini sangat penting supaya usaha yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan job description dan standar operasi pekerjaan yang telah ditetapkan. Kesuksesan sebuah usaha yang pertama adalah harga. Dalam penetapan harga, Mojamu disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku. Konsumen akan mencari dan membeli harga yang lebih murah. Oleh karena itu, harga jual Mojamu murah dan tentunya terjangkau bagi kelas menengah ke bawah. Yang kedua adalah produk halal. Produk Mojamu adalah sebuah inovasi yang menjembatani konsep lama dan modern.
Sensasi yang dirasakan oleh konsumen yaitu rasa hangat di tenggorokan setelah sebelumnya merasakan dingin dan manisnya dari es susu jamu tersebut. Yang ketiga adalah pelayanan yang baik. Sudah tidak diragukan lagi di mana konsumen berbelanja tidak hanya mencari produk yang dibutuhkan saja, namun mereka juga menginginkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar barang yang dibutuhkan. Yaitu salah satunya adalah pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen. Karena jika konsumen merasa puas, konsumen tersebut akan menjadi pelanggan yang setia. Selanjutnya yaitu aspek hukum, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis badan usaha. Jenis badan usaha ini adalah perseorangan, yaitu salah satu badan usaha yang hanya dimiliki oleh seorang individu saja. Pemilik usaha adalah orang muslim yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat minuman sehat. Di samping itu, yang terpenting adalah pemilik mempunyai pengetahuan mengenai usaha bisnis berbasis syariah yang dapat dipraktikkan pada usaha Mojamo nanti. Yang kedua adalah dokumen yang diteliti. Perizinan yang harus dipenuhi adalah bukti diri atau identitas pemilik usaha, surat izin tempat usaha perseorangan atau situ, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, sertifikat halal MUI, tanda daftar perusahaan atau TDP, surat keterangan domisili, dan izin gangguan. Yang ketiga adalah aspek hukum dalam syariat Islam. Usaha Mojamo menerapkan prinsip syariah Islam seperti asas kehalalan, kejujuran, penerapan harga yang menyesuaikan harga pasaran, dan pemilik usaha memiliki tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankannya. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu analisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi demografis dari produk Mojamo adalah konsumen mulai dari anak-anak hingga lansia. Sistem pemasaran produk Mojamo dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan dipasarkan juga melalui marketplace seperti GrabFood dan GoFood. Juga melayani pembelian secara langsung juga. Untuk orderan yang masuk akan diproses cepat mungkin. Untuk segmentasi geografis dari produk Mojamo yaitu diproduksi di wilayah Salatiga karena memiliki segmen target konsumen yaitu salah satunya pengunjung alun-alun Salatiga. Salatiga sendiri merupakan kota kecil dengan banyak penduduk sehingga memiliki peluang untuk memproduksi produk Mojamo dan merupakan tempat strategis untuk memasarkan produk Mojamo. Untuk targeting dari produk Mojamo yaitu semua kalangan masyarakat. Target ini dipilih sesuai dengan segmentasi produk Mojamo. Untuk positioning dari produk Mojamo yaitu bila dikonsumsi memberikan manfaat kehangatan dan manfaat lainnya dari susu jamu tersebut. Produk ini mengangkat warisan budaya Indonesia namun dikemas dengan lebih modern. Produk Mojamo memadukan rasa jamu tradisional dengan susu dan varian rasa lainnya yang beragam. Produk ini memiliki manfaat untuk kesehatan dikarenakan bahan utamanya dari tumbuh-tumbuhan herbal seperti meningkatkan imunitas tubuh dan melenggakan tenggorokan. Yang kedua adalah analisis minat konsumen. Pada dasarnya, penikmat susu muncul dari berbagai kalangan. Hampir semua orang menyukai susu, apalagi dengan harga jual yang murah dan tentunya sangat terjangkau bagi kelas menengah ke bawah. Mojamo adalah sebuah inovasi yang menjembatani konsep lama dan modern. Tidak hanya menawarkan ide yang lain dari biasanya, tetapi juga menghadirkan sensasi yang belum ada sebelumnya. Sensasi yang dirasakan oleh konsumen yaitu rasa hangat dari jamu tradisional setelah sebelumnya merasakan dingin dari rasa susu yang kekinian. Yang ketiga adalah analisis mitra usaha. Mojamo ini belum ada di Salatiga, akan tetapi produk ini tetap akan bersaing dengan produk-produk yang sudah ada, terutama yang sudah memiliki akses belanja yang mudah, baik di minimarket, bahkan ke pelosok-pelosok dengan menggunakan sepeda motor, seperti produk Nutribus dan lain sebagainya. Pada analisis kuesioner dengan jumlah responden 30, pertanyaannya yaitu yang pertama, usaha yang dijalankan secara jujur, sangat setuju 10, setuju 12, netral 8. Pertanyaan kedua, pendiri usaha Mojamo di daerah ini strategis, sangat setuju 10, setuju 14, netral 6. Pertanyaan ketiga, usaha Mojamo di daerah ini masih sedikit, sangat setuju 14, setuju 10, netral 6. Pertanyaan keempat, produk Mojamo bermanfaat untuk masyarakat, sangat setuju 16, setuju 12, netral 2. Pertanyaan kelima, saudara atau saudari membutuhkan produk usaha ini, sangat setuju 20, setuju 6, netral 4. Pertanyaan keenam, harga produk Mojamo terjangkau, sangat setuju 15, setuju 8, netral 7. Pertanyaan ketujuh, saudara atau saudari berminat menjadi pelanggan usaha ini, sangat setuju 14, setuju 11, netral 5. Pertanyaan ke-8, jumlah usaha yang sama masih sedikit, sangat setuju 10, setuju 10, netral 8, dan tidak setuju 2. Aspek teknis atau operasi, yang pertama adalah teknologi.
Usaha Mojamu menggunakan teknologi modern yaitu kompor, kulkas es, soft gas, dan lain sebagainya dalam membuat Mojamu, serta menggunakan teknologi smartphone dalam memasarkan produk Mojamu ini. Tata letak usaha Mojamu yaitu sebagai berikut. Pada bagian depan toko nanti terpampang nama toko serta tertera berbagai macam menu Mojamu yang tersedia. Kemudian di dalam toko terdapat berbagai produk Mojamu yang ditata sebaik mungkin sehingga bisa menarik minat pembeli, serta ada kasir yang akan melayani pelanggan. Kemudian bagian belakang dijadikan sebagai dapur untuk pembuatan Mojamu. Yang ketiga adalah target produksi. Target produksi produk ini adalah 1.200 pieces Mojamu dalam kurun waktu 1 bulan. Tetapi jika ada pesanan dalam jumlah yang besar di luar target, maka jumlah produksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah jumlah bahan baku persediaan atau EOP. Pada usaha Mojamu, permintaan Mojamu sebesar 14.400 buah. Kemudian biaya setiap kali pemesanan adalah 1.889.000 dan biaya penyimpanan adalah 120.000. Maka persediaan bahan bakunya adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H. D adalah jumlah unit yang diminta tiap tahun, S adalah biaya pemesanan, dan H adalah biaya penyimpanan. EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H sama dengan 2 kali 14.400 dikali 1.889.000 dibagi 120.000 sama dengan 453.360.000 rupiah. Aspek manajemen dan organisasi. Bisnis Mojamu sudah dibagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk mendapatkan tujuan yang maksimal. Yang pertama adalah pengalaman owner. Pemilik mempunyai pengetahuan mengenai usaha bisnis pembuatan Mojamu berdasarkan syariah Islam sehingga menjadi potensi untuk pengembangan usaha syariah minuman tradisional yang dikemas secara modern nantinya. Yang kedua adalah tenaga kerja dan gajinya. Satu kasir itu gajinya 1.700.000. Untuk satu karyawan produksi gajinya adalah 1.800.000. Jadi untuk 2 karyawan produksi gajinya 3.600.000. Untuk satu karyawan pelayanan itu gajinya 1.600.000. Untuk total keseluruhan gaji tenaga kerja adalah 6.700.000 rupiah. Yang ketiga, job orientation. Untuk kasir itu spesifikasinya jujur, ramah, rajin, konsentrasi dan teliti, sabar, detail, serta cekatan. Untuk pelayan itu ramah, rajin, dapat merapikan dan menyusun barang, sabar, mengetahui cara promosi yang baik dan benar. Untuk karyawan produksi adalah rajin, sabar, ulet, mau untuk belajar hal baru, serta bertanggung jawab kepada pemilik. Yang keempat adalah job specification. Kasir itu yang pertama membersihkan mesin dan meja POS, point of sales. Yang kedua melayani konsumen dengan ramah dan sopan. Yang ketiga menyebut jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen. Yang keempat memberikan uang kembali. Yang kelima mencatat barang-barang yang kosong. Dan yang keenam adalah bertanggung jawab atas uang setoran. Untuk pelayan itu yang pertama memenuhi permintaan konsumen, yang kedua membersihkan area penjualan, yang ketiga merapikan dan menyusun serta memajang barang, yang keempat memeriksa kelengkapan harga, yang kelima memperhatikan pengumuman dan cara promosi, yang keenam adalah mengenakan semua perlengkapan kerja. Untuk karyawan produksi, yang pertama memproduksi susu Mojamu dan yang kedua adalah memastikan produk diproduksi dengan baik. Aspek keuangan, yang pertama adalah sumber-sumber dana. Sumber modal akan diperoleh dari modal sendiri sebesar 20 juta. Jadi nanti ketika terdapat suatu masalah dalam menjalankan usahanya, maka semua masalah tersebut akan ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Yang kedua, biaya kebutuhan investasi. Investasi awal atau biaya tetap membutuhkan alat dapur 1 set dengan harga 250.000, mixer 1 buah dengan harga 255.000, blender 1 buah dengan harga 150.000, dan showcase 1 buah dengan harga 2.500.000. Jadi total keseluruhan investasi awal adalah 3.155.000. Untuk biaya variabelnya membutuhkan kunyit 1 kg dengan harga 12.000, jahe 2 kg dengan harga 2.000, kayu manis harganya 7.000, merica hitam harga 6.000, gula batu 4 kg dengan harga 18.000, susu full cream 28 liter dengan harga 44.000, botol 1.200 buah dengan harga 1.200.000, label merek 1.200 buah dengan harga 600.000. Untuk biaya lain-lain itu ada listrik 135.000, sponsor 100.000, dan gaji 6.700.000. Jadi total keseluruhan biaya lain-lain adalah 6.935.000. Total per unit yaitu total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit produksi. 3.155.000 ditambah 188.900 dibagi 1.200.
Hasilnya yaitu 4.203. Harga jual Mojamu yang kami produksi kami tetapkan dengan harga menyesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pasaran. Sehingga ditetapkan harga jual untuk satu porsi Mojamu sebesar 15.000. Keuntungan yaitu harga jual dikali jumlah produksi dikurangi harga produksi dikali jumlah produksi. 15.000 dikali 1.200 dikurangi 4.203 dikali 1.200 sama dengan 18 juta dikurangi 5 juta 44.000 sama dengan 12.956.000. Biaya variabel per unit 1.889.000 dibagi 1.200 adalah 1.574. ROE pada tahun 2022 diketahui laba bersih usaha Mojamu adalah sebesar 13.526.400. Kemudian tercatat ekuitas bagi pemilik usaha adalah sebesar 20 juta. ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100% sama dengan 13.526.400 dibagi 10 juta sama dengan 135%. BEP per unit itu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 11.655.000 dibagi 15.000 dikurangi 1.574 sama dengan 868. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit harga jual per unit sama dengan 11.655.000 dibagi 1 dikurangi 1.574 dibagi 15.000 sama dengan 8.276.34.000 rupiah. Untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 15.000, maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak 868 unit. Untuk cash flow, ini hanya tahun pertama karena ini adalah usaha yang baru didirikan. Penjualannya itu mendapat 18 juta, laba kotor 18 juta, biaya variabelnya ada kunyit 12.000, jahe 2.000, kayu manis 7.000, merica hitam 6.000, gula batu 18.000, susu full cream 44.000, botol 1.200.000, label merek 600.000. Biaya operasionalnya listrik 135.000, sponsor 100.000, gaji 6.700.000, penyusutan 1 juta. Total biayanya 3.124.000. Laba sebelum pajaknya adalah laba kotor dikurangi total biaya jadi 14.876.000. Pajak penghasilannya adalah 793.800, jadi laba bersih 14.082.200. Cash flow-nya 15.082.200. Selanjutnya yaitu analisis GVM. Tahun pertama laba bersih 15.082.200, nisbah bagi hasil 70%, pendapatan 10.557.540 rupiah, harga emas 922.000, sehingga nilai pendapatan setelah dijadikan emas itu 11 gram. Karena hasil GVM positif yaitu 11 gram emas, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 5,32%, meningkat menjadi 5,66% tahun 2019, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,65%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 3,32% di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 5,16%. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang ini mengidentifikasikan bahwa Jawa Tengah berpotensi untuk membuka usaha Mojamu. Yang ketiga, pendapatan nasional. Laporan Kementerian Keuangan Kemenkeu menunjukkan realisasi pendapatan negara Indonesia mencapai 501 triliun hingga Maret 2022. Angka itu tumbuh 32,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 379,4 triliun. Dari data tersebut, maka usaha yang dijalankan bisa berdampak pada pendapatan nasional karena usaha yang dijalankan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga ekonomi keluarga dan pendapatan seseorang pengusaha meningkat, serta mempengaruhi pendapatan nasional negara juga ikut meningkat. Aspek AMDAL, rona lingkungan atau dampak negatif dan positif. Yang pertama adalah kondisi fisiologis. Usaha Mojamu ini tidak memiliki dampak yang besar bagi kondisi fisiologis, karena dalam proses produksi Mojamu menggunakan bahan-bahan yang aman, sehingga tidak menimbulkan efek bahaya atau dampak negatif bagi kondisi fisiologis.
Yang kedua, kondisi biologis. Usaha ini berdiri di atas lahan kosong yang tidak ditanami pohon-pohon, sehingga dalam mendirikan usaha ini tidak merusak kondisi biologis yang ada, seperti menebangi pohon untuk membuat lahan, dan lain sebagainya. Usaha ini menggunakan bahan utama jamu yang terbuat dari tanaman-tanaman obat seperti kencur, kunyit, jahe, temulawak, kumis kucing, daun serai, dan lain sebagainya. Jadi terdapat kemungkinan dapat mengurangi jumlah tanaman obat yang ada. Selain itu, ketika selesai memproduksi mojamu, ampas tanaman tersebut dapat mengotori lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah kondisi sosial. Pemilik akan bekerja sama dengan para petani dalam memproduksi produk mojamu. Dengan kerjasama ini, kami juga ingin memberdayakan para petani dan meningkatkan pendapatan mereka. Setelah produk kami mampu dijual secara meluas dan kapasitas produksi juga bertambah banyak, kami ingin memberdayakan lebih banyak para petani lagi. Selanjutnya, cara penanggulangan. Untuk dapat mengatasi masalah jumlah tanaman obat berkurang apabila tidak dilestarikan, maka pemilik usaha harus melakukan penanaman tanaman obat secara berkala. Tujuannya agar ketika tanaman obat tersebut diambil untuk diproduksi, maka ada tanaman obat lain yang masih hidup dan tumbuh. Selain itu, pemilik usaha juga harus memperhatikan pembuangan limbah ampas tahu atau tanaman obat yang telah selesai diproduksi agar tidak mengotori lingkungan sekitar. Sisa produksi produk mojamu atau limbah jamu juga bisa dikelola menjadi pupuk organik. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.